untuk TKDU-nya antara TPA, TKDU itu skornya itu berbeda skornya. Nah, kalau untuk yang di TKDU sendiri, TKDU itu plus 1, plus 1. Plus 4 gitu kan, plus 4 min 1, 0 gitu. Untuk TPA-nya itu 0 ke 1 gitu. Baik, kita langsung ke soal nomor 1, review-review dikit kaitannya dengan tulisan kata serapan, jadi fokus ke serapannya. Padahal kalau dalam tulisan kata itu cukup banyak ya, poin-poinnya cukup banyak. Apa aja sih dalam penulisan kata? Tebel banget. Penulisan kata itu ada beberapa hal ya, penulisan kata. Yang pertama, yang kita bahas dari 1 mengenai hal yang yang kedua, selain yang dipisah, itu kita lihat dari apanya, kita lihat dari, ya betul itu. Oh, beda ya. Apa tadi aja udah. Oke, yang pertama adalah gabung pisah, yang kedua adalah apa? Yang ketiga itu adalah kebakuan. Kemudian yang keempat itu adalah berkaitan dengan kebakuan, kemudian partikel, dan satu lagi itu adalah bilangan. Oke. Jadi di sini ada 5 hal yang perlu dicek dari yang penulisan kata itu. Yang pertama adalah gabung pisah, yang kedua itu adalah serapan, yang ketiga adalah kebakuan, keempat adalah partikel, dan yang kelima adalah bilangan. Pertama adalah gabung pisah. Bagaimana kita menuliskan kata-kata yang digabung dan kata-kata yang dipisahkan? Kita harus paham ya, bukan kata ya. Kalau kata terikat itu adalah, kalau namanya kata itu adalah satuan, ya, gabungan satuan bunyi, kemudian membentuk suatu kata, dan itu ada maknanya, itu namanya adalah kata. Tapi kita, yang ada di sini kita harus paham dengan bentuk terikat. Bentuk terikat sendiri berarti adalah sebuah bentuk ya, jadi bukan kata, sebuah bentuk yang terikat, harus berikatan. Ya, contohnya apa? Ketika ada kata pasca, ini bukan kata dasar. Kalau kata itu kan bisa kata dasar, bisa kata bentukan, ada imbuhannya. Ini cuma bentuk doang, ya. Morfem terikat nih, pasca enggak. Yang kedua adalah serapan. Serapan itu ada beberapa proses. Ya, nih serapan. Ada beberapa proses serapan. Yang pertama ada proses serapan adopsi. Yang kedua adalah adaptasi. Yang ketiga adalah terjemahan. Yang terakhir itu adalah kreasi. Nah, ada 4 di sini. Adopsi, adaptasi, terjemahan, dan kreasi. Untuk yang pertama dulu adalah adopsi. Adopsi itu berarti apa sih? Mengambil bahasa asing masuk ke Indonesia, tidak diubah sama sekali. Jadi prosesnya itu, contohnya kayak apa ya? Kita coba lihat. Bentuknya kayak apa ya contoh adopsi itu? Contoh adopsi itu dalam bahasa kita, itu film. Kita lain pada kata film apa ya, video yang bergerak, tidak. Maka ketika tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, adopsi, jadi mengambil bahasa asing masuk Indonesia. Film ya, film. Video. Nah, ada film, ada video, itu berarti adalah proses adopsi. Mengambil bahasa asing masuk Indonesia, tidak diubah sama sekali. Kalau dalam bahasanya modern masuk adopsi enggak, Kak? Nah, modern. Sekarang kita lihat modern atau modern. Penyerapannya yang atas atau yang bawah? Kita cek dulu.
Kalau penyerapannya yang atas sama persis itu berarti modelnya adopsi. Tapi kalau modern itu pakai kayak gini, itu berarti masuk ke adaptasi kayak gitu deh. Udah paham? Itu memberikannya. Jadi kadang siswa tidak bisa membedakan mana sih yang adopsi dan mana sih yang adaptasi. Ya tergantung dari bentuknya sebelum dan sesudahnya kayak gitu. Jadi kalau kita lihat dari KBBI gimana? Yuk kita lihat KBBI karena kadang ada yang berbeda. Nah, misalnya modern. Nah, ini. Tuh, modern bentuk tidak bakunya malah modern. Berarti ini kan sama. Kalau sama persis berarti itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam proses adopsi. Beda loh dengan merek ya. Merek. Nih. Tuh, merek itu adanya adalah merek. Nah, merek itu kan berarti ada berubah, berarti masuk ke dalam proses adaptasi. Kalau kan dari bahasa Arab, Kak, apakah masuk ke dalam adopsi? Nah, halal. Nanti beda loh kalau sama halal bihalal. Nanti tuh ada gabungannya. Halal. Ini ya, bentuknya sama persis. Ya, ketika itu adalah sama persis, tidak ada di dalam bahasa Indonesia, tidak ada padanannya, berarti masukkan ke dalam proses adopsi kayak gitu ya, dia. Nah, sama kayak modern tadi. Oke, udah jelas ya? Begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah cukup? Oke, terima kasih. Ya. Oke. Yang kedua adalah proses serapan ya. Serapan yang kedua adalah proses adaptasi. Proses adaptasi. Adaptasi itu berarti mengambil bahasa asing masuk ke Indonesia dengan proses adaptasi, mengadaptasi. Adaptasi itu ya contohnya kayak gimana nih? Mengambil bahasa asing masuk Indonesia diadaptasi karena pronunciasinya di Indonesia tuh nggak ada gitu. Misalnya bukan pronunciasinya tapi lebih ke huruf-huruf yang ada di situ, bunyi-bunyi yang ada di situ itu nggak ada. Misalnya X berubah menjadi KS kayak gitu. Contoh lagi ekstrim ya, ekstrim diubahnya dari ekstrem. Yang berubah apa? Misalnya ekstremi gini kan dek, berubahnya jadi ekstrim. Nah, yang ada di sini tuh X itu berubah menjadi KS. X menjadi KS. Yang ada di sini malah menjadi hilang. Nah, berarti itu adalah proses adaptasi. Nah, continue sama, itu adalah adaptasi. Bahasa Inggrisnya kan pakai C, continue. Ya kan, Dek? Sering masuk proses adaptasi gitu. Iya kan? Berubah kan? Continue. Oke, begitu ya lagi boleh lah. Nah, terjemahan itu kan diubah. Kalau tadi kan X diubah menjadi KS, ya. X diubah menjadi KS. Nah, yang ada di sini X itu tidak diubah menjadi KS. Itu berbeda. Kalau terjemahan itu misalnya ada kata mouse. Contohnya itu mouse. Mouse apakah di Indonesia menjadi mouse? Menjadi mouse gitu? Enggak kan? Di Indonesia jadinya apa? Coba chat ke saya. Oke, bukan mouse itu yang di ini komputer yang buat gerakin kursor. Nah, apa deh namanya? Yang buat gerakin kursor? Mouse kan? Oke, di Indonesia namanya apa? Oke, belum ada yang jawab nih.
Tahu nggak di Indonesia namanya apa? Bukan Mas. Lupa Kak. Hampir sama kayak tikus. Namanya tikus. Iya, udah deh bener. Ya, tahu tikus. Ya bukan tikus doang, tapi tambahin te. Nah, ini T-nya dari mana? T-nya dari mana? Nggak ada T, tahu-tahu ada T. Tahu-tahu ada T. Ini gimana? Nah, itu namanya proses terjemahan. Jadi diterjemahkan. Sampai sini udah jelas. Kita bisa memberikan 1, 2, 3. Terakhir nih kreasi. Kreasi ya. Contohnya gini, spare part. Spare itu dalam bahasa Inggris apa sih? Terjemahan bahasa Inggris, spare. Spare itu berarti meluangkan. Nah, spare itu meluangkan. Terus apa lagi ya? Waktu luang. Kemudian lain-lainnya ada nih, menghancurkan. Spare itu berarti meluangkan. Part itu apa? Bagian. Berarti meluangkan bagian yang diluangkan. Nah kan? Spare part, spare ampun. Nah, maka spare part itu dalam bahasa Indonesia jadinya suku cadang. Dari mana ini Kak? Gak ada hubungan, tapi dikreasikan. Konsep yang ada di situ dikreasikan gitu loh. Nah, dikreasikan. Jadi misal football, foot kaki, ball bola. Jadi bukan bola kaki, tapi jadinya adalah sepak bola. Nah itu kayak gitu. Jadi konsep yang ada di situ sama ini suku cadang gitu. Oke ya, itu adalah proses serapan. Jadi dan di pertanyaan tadi itu tidak melihat dari masalah kebakuan. Kebakuan itu tidak diambil dari bahasa asing ya. Tidak diambil dari bahasa asing ya. Nah, tetapi apa? Tetapi lebih ke arah apa? Lebih ke arah dari pengucapan. Kadang itu kalau di Indonesia itu ada kata-kata yang diambil dari bahasa asing kan. Tapi kalau namanya kebakuan itu nggak diambil dari bahasa asing. Itu ya bahasa Indonesia. Tapi kadang orang salah menuliskannya. Contohnya ada kata himbau dan imbau. Himbau dan imbau. Nah, yang benar kan imbau. Ya kan? Bukan himbau gitu. Ya. Jadi yang benar adalah itu. Oke ya, oke ya. Oke, itu adalah masalah apa? Masalah dari kebakuan. Jadi tidak diambil dari bahasa asing. Himbau dari mana ya? Enggak. Kalau serapan itu kan yang kita lihat dari bahasa asingnya. Gitu deh. Oke, udah jelas. Oke lah. Nanti kita bahas sedikit soal-soal yang tahun 2019 ya, 2019. Kalau partikel apa Kak? Partikel itu berarti adalah kata, ya partikel itu berarti kalau dalam kimia itu kan ada molekul ada partikel di situ ya. Berarti ada komponen yang muncul, komponen ya, setiap komponen yang ada di situ namanya partikel kan. Lebih kecil, dia unsur kecil, unsur yang disebut sebagai di situ ya kayak unsur lah. Maka ketika unsur ini contohnya adalah lah, itu kan nggak bisa bergabung juga ya, hampir mirip dengan apa tadi yang kita sebut sebagai bentuk terikat. Tapi ini dia fungsinya adalah untuk partikel, jadi ada fungsinya sendiri. Kalau tadi kan tidak ada fungsinya, kalau lah, kah, tah, pun untuk menanyakan, untuk mengajak, untuk menyuruh, ya tuangkan. Nah, itu namanya partikel. Kalau bilangan ya pasti kayak tadi dengan angka. Oke, kita lihat yang ada di sini. Di sini ada 5 kata dan di sini sudah dicetak tebal. Maka 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata yang ada di sini itu tulisan kata serapan yang bercancat ke saya, manakah yang menurut kalian ini adalah salah? Oke, sudah ada jawaban yang masuk? Oke, sudah ada jawaban yang masuk ya. Nanti kita masuk ke soal berikutnya ya, kalau misalnya dia udah habis ya. Gak apa-apa. Ini baru 1 nomor, kan cuma 15 nomor ya.
Indikasi, ya, indikasi terrefleksikan skeptik fenomena de pandemi. Oke, sudah ada beberapa jawaban dan ada jawaban yang berbeda, nggak apa-apa, ada beberapa jawaban yang berbeda. Ada yang sama, ada yang beda. Yang pertama ada indikasi itu dalam bahasa Inggris application, gitu kan? Ya udah, kalau diserapnya itu model serapan adaptasi, reflection, indikasi imbuhan jadinya kayak gini. Skeptik, bukan ini ya, septik dan skeptik itu beda. Kalau septik itu benar, kalau skeptik itu dari kata skeptis, ya C di situ. Ya, aku merasa skeptis itu apa deh? Di sini mereka tidak peduli, masyarakat semakin titik-titik semakin skeptik terhadap kebijakan. Skeptik itu apa? Skeptis, yang benar adalah pakai S ya, skeptis di kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga yang C. Hampir benar. Berarti pakai skeptis. Nah, skeptis itu ragu. Semakin ragu terhadap kebijakan pemerintah. Atau kurang percaya, ya kan, ragu-ragu lah ya. Perasaanku kayak gini, nah itu berarti kurang percaya, nggak percaya. Bukan seudon loh ya. Bukan seudon, beda lagi. Nah. Oke, baik, nomor 16 berarti jelas sekali jawabannya adalah yang C. Untuk fenomena dan pandemi itu pandemi itu berarti menjadi pandemi kayak gini udah benar. Pandemik, gitu kan? Nah, diserapnya menjadi pandemi, maka jawabannya adalah yang C. Jelas, lanjut kita ke nomor berikutnya. Berapa ya? 17. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai penggabungan kalimat 1 dan 2? Berarti kalau penggabungan itu berarti fokus ke konjungsi yang muncul deh. Konjungsi yang muncul di sini itu apa sih ya? Yang pertama ada kata maka dari itu, yang kedua adalah kata oleh karena itu, yang ketiga ada kata maka, yang keempat ada kata sehingga, dan yang kelima ada kata bahkan. Maknanya beda-beda, coba cek ke saya. Jawabannya tepat yang mana nih? Kalau yang ini nih. Maka dari itu berarti hubungannya sebab akibat. Oke. Kemudian oleh karena itu juga sama, sebab akibat. Tapi kalau misalnya maka dari itu lebih ke arah hasil ya. Sebab akibat, tapi untuk membedakan antara oleh karena itu sama maka dari itu hasil kalau maka dari itu. Kalau maka itu juga sebab akibat. Sehingga sebab akibat juga lah, sebab akibat semua nih. Oh, kecuali untuk yang opsi E. Berarti E itu adalah penegasan. Penegasan atau kita sebut sebagai penguatan. Nah, penegasan atau ketika ada seperti dan benar adalah kita cek kawasan wisata Malioboro Yogyakarta ramai ribuan wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru 2022. Titik-titik pendapatan para pedagang naik. Lah, kalau liburan ya naik dong, berarti karena liburan jadinya naik, gitu kan? Berarti ada hubungan sebab akibat. Jawaban E ini udah salah nih. Yang beda berarti belum tentu salah juga. Yang beda bisa benar, yang beda bisa salah. Ya, pokoknya bisa dua-duanya tergantung dari soalnya. Jadi belum tentu salah, belum tentu benar. Kemudian untuk ini kita cek lagi, ini tuh dua kalimat digabungkan. Yang pertama untuk maka dari itu ada konjungsi antar kalimat, jadi tidak tepat kalau diletakkan dengan posisi seperti ini. Kecuali kalau ini dikasih titik dan maka dari itu koma. Nah itu baru benar. Dari awal kalimat. Nah ini enggak. Kemudian yang juga sama, oleh karena itu harusnya O-nya gede. Ini tuh menjadi 2KB, maka tinggal 2. Maka sama sehingga. Lah ini sama-sama sebab akibat. Lalu kenapa jawabannya gimana ya Kak ya untuk bedakan maka dan sehingga? Itu tadi apa? Arahnya ke hasil, sementara sehingga itu arahnya ke akibatnya.
Maka jawaban yang tepat apa? Maka adalah D, sebab dulu baru akibat. Nah, itu beda ya maknanya. Nah, kalau kita lihat di KBBI deh, ya. Nih, dia partikel sebagai konjungsi. Kemudian, nah ini kata ya, partikel. Hubungan akibat, implikasi ya, atau dampaknya. Atau bisa juga sampai atau hingga, apa sebabnya. Ya, maka mukamu bengkak. Nah, itu berarti hingga sampai. Tapi kalau implikasi saya tidak dapat mengetik dengan baik. Maka surat itu saya tulis sehingga surat undangan itu saya tulis saja. Jadi ini implikasinya, dampaknya. Mungkin dilihat dan mengetik dengan baik. Maka, nah kalau di dalam KBBI itu dia pakai koma ini deh, ya kan? Ada komanya kan nih. Nah, sementara biasanya loh ya, maka itu nggak pernah pakai koma dulunya. Tuh di sini ada. Kalau sehingga memang nggak pernah pakai koma. Kalau sehingga jadi kadang itu antara EYD dengan nah ini. Nah, akibat jadi dampaknya. Kalau kita lihat KBBI berarti harus ada komanya dong, kayak gini. Ya kalau KBBI ya kayak gitu. Berikut kalimat yang memotong koma aja, tanda baca ya udah semuanya, entah koma, entah titik dua, entah apa aja yang ada di situ perlu kalian lihat. Tapi kalau yang difokuskan hanya tanda baca koma saja, ya udah fokus ke komanya aja. Secara tidak tepat, berarti di sini adalah yang salah. Ya, di sini yang salah. Nah, menurut kalian jawaban yang tepat yang mana? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Ya. Oke, sudah ada jawaban yang masuk ya. Untuk jawaban yang A, oke, sudah ada jawaban masuk tapi belum banyak jawaban yang masuk nih. Oke, yang A dulu. Dengan demikian pakai koma, padahal pakai koma. Ini ada komanya lagi. Kemudian di ada koma. Kemudian ini ada komanya banyak. Kemudian ini ada koma, ada koma, ada koma. Cukup banyak. Ini ada koma. Ya, yang mana yang salah nih? Yuk, harus bisa tanda baca koma, baru 2 jawaban yang masuk loh. Yang lainnya belum menjawabnya nih, gimana? 31 siswa yang sudah join ya. Oke, udah ada 3 jawaban. 4. Baik, bukan konjungsi antar kalimat. Kalau ketemu dengan konjungsi antar kalimat, maka harus menggunakan tanda baca koma. Ya, konjungsi antar kalimat. Nah, ini konjungsi antar kalimat, maka harus ada komanya. Jadi, demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya fungsinya yang ada di tengah itu tidak perlu. Tapi cek dulu untuk yang lain-lainnya bagaimana. Mempelajari, mempraktikkan, apapun. Berarti ada rincian pertama, rincian kedua, rincian yang ketiga. Oh, berarti nggak masalah dong. Di sini ada rincian yang lebih dari 2, maka harus menggunakan tanda baca koma. Nah, maka yang pertama adalah fungsinya untuk konjungsi antar kalimat. Yang kedua adalah untuk apa ini? Untuk rincian.
Nah, ya, rincian yang lebih dari 2. Kalau misalnya 2 doang, ya nggak pakai koma dong. Yang B, ada kata padahal. Padahal di sini fungsinya untuk apa? Kondisi terkalimat juga. Menurut Benson, Baneson ada kata menurut, berarti ada kata depan. Berarti kalau misalnya kita tarik ini berarti keterangan. Ini adalah subjek, antara keterangan dan subjek itu harus menggunakan tanda baca koma. Maka ini benar, ini keterangan, ini subjek. Maka di sini ada tanda baca koma. Benar nggak sih Kak? Oh ya benar dong. Yang kedua di sini, aku tahu ada koma ini udah jelas salah. Belum tentu. Hati-hati terhadap kata terutama, khususnya. Itu berarti adalah kata apa? Itu adalah kata penghususan. Misalnya, semua siswa, terutama laki-laki, harap masuki ruangan. Semua siswa, khususnya laki-laki, harap mau masuki ruangan. Nah, itu boleh pakai terutama, khususnya. Penghususan aja. Jadi pakai koma Kak, ya. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Sebelum kata baik berarti harus mengawat ada berarti fungsinya untuk penghususan. Ya, penghususan. Nah, gitu. Oke, itu ya. Kemudian yang C. Ini ada koma di sini. Benar apa salah ya? Keberadaan rumah panjang atau betang sebagai tempat siswa juga diprediksi. Nah, maka jelas sekali tidak perlu menggunakan tanda baca koma. Oke. Kemudian dalam pengelolaan sumber daya alam, ini kan berarti keterangan. Misalnya, nah itu berarti keterangan aposisi atau keterangan tambahan, ini nggak pakai ini juga bisa. Dalam pengelolaan sumber daya alam, provinsi ketiga terluas. Nah, ini berarti apa? Koma ini, itu benar. Karena merupakan apa? Merupakan keterangan aposisi atau keterangan tambahan yang posisinya berada di bagian tengah. Ada yakni itu fungsinya untuk merincikan, ya. Awal rincian, ini fungsinya adalah untuk awal rincian. Awal rincian. Gitu deh. Nah, untuk awal rincian itu pakai yakni, yaitu seperti misalnya contohnya itu nggak masalah. Ya, tapi setelahnya itu adalah merincikan. Merincikan itu sesuatu yang lebih khusus. Nggak harus banyak, tapi lebih khusus daripada apa yang dibahas. Dua kepentingan pengelolaan, yakni antara pemerintah pusat dan daerah. Berarti kan ada dua rincian, kampus sama daerah. Awal rincian. Kemudian yang itu di sini ada, karena itu ada penyusunan terkalimat. Menurutnya itu berarti keterangan, ya. Perlu dilakukan persiapan sehingga apabila pengajuan disetujui pada tahun 2017. Nah, ini kita cek dulu, ini penyusunan terkalimat, ini keterangan. Perlu dilakukan predikat, persiapan subjek sehingga apabila pengajuan disetujui pada tahun koma. Nah, menurutnya perlu dilakukan koma, hal itu bukan merupakan awal gerak, melainkan, nah ini berarti ada koma lagi ya, melainkan sebagai bonus terhadap program secara nasional telah dilakukan. Kak, ini juga bingungin Kak, kenapa nggak aja, ini juga salah. Kan ada dua jawaban nih, ini atau ini ya Kak ya. Ya ini tetap yang C yang salah. Kenapa nggak aja? Menurutnya, kan keterangan. Menurutnya ini tuh ada 2 koma kan? Kalau ada 2 koma, itu kita bisa hilangkan, itu namanya keterangan posisi. Menurutnya, hal itu bukan merupakan awal gerak. Nah, itu bisa. Jadi kalau misalnya ada kalimat gini, contoh ya. UGM, kampus idaman sangat indah. Atau dia melihat
Saya memiliki dua kalimat dan ini ada dua tanda baca koma. Yang pertama ini, yang kedua adalah ini. Untuk yang pertama dulu, ini ya. UGM, kampus Sidanaman sangat tegak. Untuk ngecek itu apakah benar atau salah, kita bisa menghilangkan dulu bagian yang dikasih tanda baca koma D. UGM sangat tegak. Apa itu UGM kampus Idaman? Nah kan, dia sedang melihat monyet. Coba kalau 2 koma ini saya hilangkan, dia monyet, bener nggak? Bener kak, dia mau monyet. Nah itu beda lagi ya. Dia sedang melihat monyet sama dia monyet beda loh, ya kan? Nah, kan? Nah beda. Maka dari itu, kalau yang atas itu keterangan oposisi yang benar, kalau yang bawah keterangan oposisi yang salah. Maka jawabannya E itu dianggap benar. Maka jawabannya 18. Sampai sini ya. Kita coba ke soal ini. Nah, Oke, baik. Nah, di sini di nomor 24D, ini yang tahun 2019 ya, soal UMBM tahun 2019. Pemakaian tanda koma yang tidak tepat terdapat pada mana? Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak deh? Kelihatan nggak ya? Lihat. Oke, kelihatan. Ini kita 24. Saya kasih waktu ya. Kalau, kalau, kalau. Oke. 2 menit. Ya, coba. Recording stopped.